Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini kita akan memulai materi kita tentang menikmati teks sejarah. Ya. Pada bagian ini, Ibu akan menjelaskan tentang novel sejarah. Ya, pengertian novel sejarah adalah novel yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta, kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan. Kemudian berikutnya, novel sejarah termasuk dalam teks naratif. Maksudnya, novel itu disampaikan dengan cara bercerita. Ciri khasnya jika disajikan dengan menggunakan urutan waktu, peristiwa, dan urutan peristiwa dan urutan waktu. Namun jika novel sejarah disajikan secara simbolisasi verbal, maksudnya lambang-lambang dengan cara perbuatan, maka novel itu tergolong ke dalam teks deskriptif. Contoh novel sejarah, di situ ada Arus Balik dan Mangir, karya Pramudia Anantantur. Kemudian Kemelik Majapahit, karya S.H. Mintarja. Kemudian jenis-jenis novel sejarah. Berdasarkan jenisnya, novel sejarah dibagi 3 bagian. 1. Rekon pribadi. Adalah novel yang memuat kejadian penulisnya terlibat langsung. Maksudnya, penulis di situ seolah-olah menjadi pelaku dalam cerita sejarah. Kemudian nomor 2, perbuatan yang berdasarkan fakta. Ya, rekon itu perbuatan adalah novel yang memuat kejadian sebenarnya seperti eksperimen ilmiah, laporan polisi, dan lain-lain. Kemudian ada yang bagian ketiga itu disebut rekon imajinatif. Maksudnya perbuatan yang bersifat khayal. Ya, novel yang memuat kisah fakta yang dihayalkan dan diceritakan secara rinci. Jadi kalau dia sudah ada imajinatif, nah berarti fakta di situ ya sudah tergabung, bukan lagi fakta asli, tapi sudah dicampuri dengan daya hayal pengarang, ya. Jadi berdasarkan jenisnya novel terbagi 3 ya, ingatkan itu. Rekon pribadi, rekon faktual, rekon imajinatif. Berikutnya ya, di situ ada struktur novel sejarah. Struktur novel sejarah ada 6 bagian. Pertama di situ ada pengenalan situasi cerita. Pengenalan di situ maksudnya ya, pengarang di situ memperkenalkan setting cerita, kemudian baik waktu, tempat maupun peristiwa dengan cara mengenalkan para tokoh, penata adegan dan hubungan antar tokoh. Kemudian yang kedua, pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan ataupun kesukaran-kesukaran para tokoh.
Kemudian yang ketiga, di situ ada menuju konflik. Maksudnya keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran para tokoh. Ya, tokohnya mulai mempunyai masalah, ya, mulai mempunyai masalah di situ. Para tokohnya mulai mempunyai masalah. Kemudian yang keempat, dari timbulnya masalah itu, maka terjadilah puncak konflik, ya. Ini yang pada cerita itu adalah cerita yang paling mendebarkan. Bagaimana para tokoh berubah, ya, nasibnya. Apakah semakin baik, apakah tambah buruk, ya. Kemudian yang kelima, di situ ada penyelesaian, ya. Ini akhir, tapi belum ditutup ceritanya, baru akhirnya saja. Akhir cerita pada novel itu ada 2 bagian. Mungkin kalian masih ingat, di situ ada yang berakhir dengan kebahagiaan atau sering disebut happy ending, kemudian berakhir dengan kesedihan atau disebut dengan sad ending. Pasti masih ingat kelas 11 kemarin kita belajar. Kemudian yang terakhir adalah koda. Koda di sini maksudnya penutup cerita. Ya, komentar terhadap isi cerita. Ya, komentar kalian apa kira-kira? Komentarnya setelah membaca novel tersebut. Tetapi tidak semua novel itu, Nak, ada kesimpulannya, ya. Mungkin pengarang ingin mengajak pembaca berpikir bagaimana akhir cerita tersebut, ya. Biasanya novel tersebut adalah novel modern, ya, novel modern yang ditulis oleh orang-orang luar negeri itu, orang-orang barat itu sering membuat novel yang tidak ada akhirnya. Kita sendiri yang mengakhiri cerita itu bagaimana kesimpulan cerita tersebut. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Hah? Silakan. Ada yang belum jelas? Sebelum Ibu lanjutkan berikutnya. Langsung lanjut? Yuk. Oke, kalau tidak ada. Sekarang perbedaan novel sejarah dengan teks sejarah, ya. Kalau teks sejarah itu harus benar-benar fakta atau disebut dengan faktual, ya. Jadi benar-benar fakta, tidak boleh ditambah-tambahi atau dikurang-kurangi. Tapi kalau dia dalam sudah bentuk novel, maka dapat juga itu merupakan rekaan. Nah, imajinasi pengarang tadi, Nak. Imajinasi pengarang, ya. Kemudian yang kedua, ya, di situ kalau di dalam teks sejarah di situ, ya, bagaimana sesuatu sebenarnya terjadi tidak ditambah-tambahi. Nah, tidak boleh ditambah-tambahi, Nak. Harus benar-benar yang ada, tidak boleh ditambah-tambahi. Tetapi kalau sudah dalam bentuk novel, maka imajinasi pengarang ditambahi dalam cerita tersebut. Mungkin berhubungan dengan apa yang terjadi, kapan, siapa yang mengalami, dan di mana tempat kejadian. Mungkin bisa di situ tidak asli, ya, bisa ditambah-tambahi. Kemudian yang ketiga, kalau teks sejarah, hubungan antara fakta satu dengan fakta lainnya perlu direkonstruksi. Maksudnya disusun secara kronologis. Ya, awalnya bagaimana, kemudian pertengahannya bagaimana, akhirnya bagaimana. Itu maksudnya. Yang di situ ada rekonstruksi, ya. Jadi bagaimana susunannya itu. Jadi harus jelas. Tapi kalau dalam bentuk novel, ya, di situ perekayasaan pengarang lah yang mewujudkan cerita. Rekayasa. Ya, jadi daya hayal pengarang tadi
tergabung dalam cerita tersebut. Jadi sudah tidak ada fakta lagi di situ. Mungkin ditambah-tambahi ya. Kapan terjadinya mungkin sudah berubah. Nah, itu bedanya anak ya. Kemudian yang keempat di situ sejarawan, maksudnya ahli sejarah itu sangat terikat pada fakta mengenai apa. Maksud apa di situ? Peristiwanya, nak. Siapa pelakunya? Kapan waktunya? Dan di mana itu tempatnya? Kemudian kalau dalam novel sejarah, ya, pengarang novel tidak terlihat pada fakta, kesemuanya dapat berupa fiksi. Nah, kalau fiksi itu kan cerita hayal, nah, jadi faktanya sudah ditambahi dengan hayalan pengarang tanpa ada kaitannya dengan fakta sejarah, ya. Itu kalau dalam novel. Kemudian yang kelima, dalam teks sejarah, pelaku-pelaku, kemudian kondisi dan situasi hidup dan masyarakat harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi, ya, harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi, tidak boleh dibuat-buat. Tetapi kalau sudah dalam bentuk novel, ya, pelaku, kemudian kondisi, situasi hidup dan masyarakat pada saat itu mungkin sudah digabung dengan hasil imajinasi pengarang. Itu ya. Jadi perbedaannya antara teks sejarah dengan novel sejarah itu ada 5, ya. Tuh. Jelas? Ada pertanyaan? Silakan tanyakan. Silakan. Ibu beri kesempatan untuk bertanya, mungkin belum jelas. Ya, tidak ada pertanyaan? Sekarang Ibu yang bertanya ya. Kalau bisa silakan. Saya Bu, ya. Pertanyaan Ibu yang pertama, jelaskan pengertian novel sejarah. Silakan. Silakan. Tiara. Tadi ada di situ penjelasannya. Silakan baca di bukunya apa. Tidak perlu dihafal. Ya, baiklah ya. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kalian, ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi